Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas ringan ya untuk bagaimana cara pembagian jari-jari atau jeruji dari pagar besi dan menentukan bagaimana untuk ornamen tengahnya ya, untuk pembagian kiri kanan, lalu untuk bagian tengah dari ornamen dari pagar besi teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan full jeruji, apakah sama cara membaginya ya? Kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas ringan aja, teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Kita mulai aja nih untuk proses membaginya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini saya perkenalkan dulu bahannya, teman-teman ya. Jadi untuk bagian rangka pinggir ya, di bagian luar ini saya gunakan holo ukuran 44 ya. Lalu untuk bagian tengah ini saya gunakan holo dengan ukuran 3,5 teman-teman. Lalu untuk jari-jarinya saya gunakan 1,5 kali 3,5 ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngerjakan project seperti ini ya, ukuran besi yang teman-teman gunakan kira-kira lebarnya itu sama ya untuk semuanya, atau untuk bagian tengahnya ukurannya lebih kecil juga tidak masalah ya. Tapi untuk bagian rangka teman-teman sesuaikan juga dengan jari-jari akan tampak lebih bagus. Lalu untuk pembagian jari-jarinya teman-teman, untuk biasanya ya untuk ukuran lubang sebuah pagar besi itu standar atau paling sering digunakan adalah 8 cm ya untuk ukuran lubang tengah dari jari-jarinya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 10 cm juga masih bisa ya. Artinya untuk lubang bagian tengah atau jarak jari-jarinya itu masih terbilang standar ya. Artinya masih terlihat cukup bagus, cukup rapi untuk ukuran jarak 10 cm. Oke, lalu untuk pertanyaan pertama di sini, bagaimana kalau misalkan pagar besi yang akan kita bikin itu tanpa ornamen ya seperti ini, atau full jari-jari ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin ukuran lebarnya itu 2 meter dan teman-teman sudah menentukan jarak jari-jari yang kalian inginkan ya, atau pesanan si empunya atau konsumennya. Jadi teman-teman tentukan dulu jarak yang kalian gunakan, yaitu 8 cm plus lebar dari jari-jari yang kita gunakan ya, itu 1,5 ya. Itu berarti kalian kalkulasi 2 meter dibagi 8 tambah 1,5 ya, berarti 2 meter dibagi 9,5 ya teman-teman. Jadi hasil potongannya itu adalah seperti yang teman-teman lihat, itu 21 ya. Artinya teman-teman hanya akan memotong jari-jarinya itu sejumlah 20 potong jari-jari teman-teman. Jadi kenapa hasil pembaginya 21 sementara kalian harus memotong 20 ya. Jadi teman-teman di sini untuk hasil 21 itu maksudnya adalah jarak atau lubang yang akan terlihat ya dari hasil pembagiannya. Cuman untuk jari-jarinya kita hanya memotong 20 potong jari-jari saja, tapi hasil lubangnya itu adalah 21 karena bagian pinggirnya udah mewakili dari jari-jari yang udah terhitung tadi ya, itu 21, tapi jari-jari yang kita bikin itu cuman 20 saja. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua teman-teman di sini, bagaimana cara membagi jari-jari ya seperti tampak di gambar. Yang tadi kan kita harus full jari-jari ya tanpa ornamen seperti ini. Nah, lalu untuk cara yang seperti ini yang lebih kita dahulukan itulah jari-jari atau ornamen ya untuk proses pembentukan yang lebih dulu. Oke, yang pertama di sini teman-teman kembali lagi seperti yang tadi, silahkan siapkan saja untuk jarak yang kalian tentukan. Lalu teman-teman bisa menggunakan mal seperti ini ya. Ini udah ukuran 8 cm. Tinggal diukur aja sesuai dengan ukuran ketebalan dari jari-jari yang kita gunakan, yaitu 1,5 ya. Artinya 8 ditambah 1,5. Jadi hasilnya adalah 9,5 teman-teman ya. Jadi lubang plus lebar dari holonya itu 9,5. Jadi ini saya sudah menentukan teman-teman 9 lubang
yang jarak ya di antara kiri kanannya, yang artinya di sini saya sudah memperkirakan bagian tengah itu sesuai atau tidak ya untuk ukuran lebar dari ornamennya teman-teman. Jadi di sini saya sudah mengukur 9,5 dikali 9 ya. Jadi ini adalah ukurannya kiri kanan. Lalu sisa bagian tengah ini adalah sisa yang sudah saya perkirakan atau saya pastikan untuk membuat ornamen ya. Jadi meskipun bagian jari-jarinya belum terpasang semua, kita sudah bisa membentuk ornamennya lebih dulu. Oke teman-teman, jadi ketika rangka udah jadi tidak mesti kita bikin jari-jari dulu nih, baru kita bikin ornamennya. Jadi kalau misalkan ukurannya udah pas, udah klop, kita sudah bikin ornamennya terlebih dahulu sebelum semua jari-jari terpasang ya. Seperti ini rangkanya masih ada yang belum terpasang jari-jari, tapi untuk rangka dari ornamennya udah jadi semua nih, udah kita ukur, itu udah klop semua untuk ukurannya, tinggal kita pasang jari-jari. Nah jadi enaknya teman-teman ya, setelah kita ngukur untuk ukuran semua yang tadi ya, baik jarak maupun ukuran lebar jari-jarinya, kita tinggal garis saja seperti ini bagian kiri kanannya ya, karena kita sudah dapatkan total semuanya ya. Otomatis ini kita tinggal las saja menggunakan mal yang sudah kita bikin teman-teman. Oke, lalu untuk proses yang ketiga adalah proses perakitan dari ornamennya teman-teman ya, yang terbilang ini cara yang paling simpel ya ini menurut saya ya. Jadi mungkin para welder di luar sana juga punya triknya masing-masing ya untuk proses pembuatan ornamen, entah itu kotaknya 3 atau lebih dari itu. Jadi sebenarnya prosesnya sama saja ya. Oke, kita langsung aja ke proses yang poin-poinnya saja ya untuk ornamennya. Nah ini dia teman-teman yang udah jadi ya. Jadi poinnya di sini teman-teman bikin 2 kotak sekaligus ya, bentuk kotak full semuanya. Berarti ini jumlahnya ada 2 kotak. Jadi nanti tinggal kita tandai aja di bagian pas sesuai dengan bentukannya dulu, baru kita tandai ya seperti ini teman-teman. Oke, nah lalu untuk bagian tindihannya ini, bagian atas kita tinggal kurangi aja sesuai ketebalan dari hulu yang kita gunakan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita potong kan berarti hasilnya seperti ini ya. Kita ambil yang udah terpotong. Nah ini dia teman-teman, udah kepotong. Nah kalau misalkan kalian mau bikin jadi 3, itu seperti ini juga bisa ya. Kalian bentuk yang siku 1 yang pendek, berarti berapa kali potong nih, 1 2 3 ya, sama kotak 1 sama yang udah pecah 1 ya. Tentunya kalian udah kalkulasi dulu, kurangi lebih dulu baru kalian sambung ya seperti ini. Ini berarti 1 2 3 ya, kalau misalkan kalian bentuk menjadi 3. Jadi kembali ke teman-teman aja mana yang paling enak ya, mana yang enggak ribet. Jadi kembali ke teman-teman aja gimana enaknya. Oke teman-teman, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak belepotan juga penyampaian tadi. Kalau misalkan ada kekurangan, ada yang belum dipahami, silahkan di kolom komentar aja ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah klik channel ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.